Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qaulul Mufid bi Syarhi Kitab Tauhid, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan kitab penjelasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai masih melanjutkan pembahasan yang pekan yang lalu, yaitu pembahasan tentang penjagaan Nabi terhadap tauhid. Ya, penjagaan Nabi terhadap tauhid sebagaimana yang sudah kami sebutkan dalilnya di pekan yang lalu. Kita melanjutkan. Dalil yang berikutnya dari Wa'an Ali bin Husain radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'ida wala buyutakum qubura wa sallu 'alayya fa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum. Rawahu fil Mukhtarah. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, ya, insyaallah hadis yang sahih. Baik, yang artinya dari Ali ibn Husain, semoga Allah meridhoi beliau, berkata bahwasanya dia pernah melihat ya seseorang, annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin, bahwasanya dia pernah melihat seseorang mendatangi sebuah lubang, ya, sebuah lubang, ya, lubang yang bisa dimasuki oleh seseorang. Kanat inda qabrin Nabi, yang mana lubang itu berada di sisi kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ali Husain ini adalah seorang tabiin. Ali bin Husain adalah seorang tabiin yang merupakan anak dari Al Husain. Al Husain ini adalah merupakan anak dari Fatimah, dan Fatimah adalah anak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali ini termasuk keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan Zainul Abidin. Ya, jadi Ali ibn Husain ini adalah dikenal sebagai Zainul Abidin. Ya, dia punya gelar Zainul Abidin. Dia adalah seorang tabi'in. Semoga Allah merahmati beliau. Jadi beliau ini pernah melihat seseorang yang masuk di samping kuburan Nabi itu ada semacam lubang ya, yang bisa dimasuki oleh seseorang. Fayadkhulu fiha fayad'u. Lalu
orang tersebut pun masuk ke lubang tersebut yang ada di samping kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayad'u, lalu dia berdoa. Lalu dia berdoa di tempat tersebut di samping kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanahahu, maka Ali ibn Husain ini yang merupakan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga merupakan anak dari cucu daripada Ali bin Abi Thalib, ya, atau anak daripada Al Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketika melihat seseorang itu masuk ke lubang tersebut, ya, yang dimasuki oleh seseorang yang berada di sisi kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berada di sisi kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu orang itu berdoa di tempat tersebut. Fanahahu, maka Ali ibn Husain pun melarangnya. Ali ibn Husain pun melarang orang tersebut untuk berdoa, ya, atau untuk berdoa di tempat tersebut. Wa qala, seraya dia berkata, seraya Ali bin Husain berkata, ala uhadditsukum haditha, ya, maukah aku sampaikan kepada kalian haditha, satu hadis, sami'tuhu min abi, yang saya dengar dari ayahku, an jaddi, dari kakekku, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kenapa Ali ibn Husain melarang orang tersebut yang berdoa di samping kuburan Nabi SAW, situ ada tempat, ya, yang bisa dimasuki oleh seseorang, ya. Kenapa Ali bin Husain itu, ya, sebelumnya kami mohon maaf, ya, kami di sini di Makassar dalam keadaan hujan deras, ya, boleh jadi suara kami tidak terdengar, ya. Kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, semoga Engkau menurunkan hujan yang berkah pada kami, ya, kepada negeri kami, kepada kampung kami, ya. Sekali lagi mohon maaf jika sekiranya suara saya barangkali tidak jelas, karena sekarang di Makassar ini lagi hujan deras. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan yang rahmat bagi kita dan bagi seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, maukah saya, jadi Ali ibn Husain mengatakan, maukah saya menyampaikan kepada kalian satu hadis yang saya mendengar dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa bunyi hadisnya itu? Qala, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tattakhidu qabri 'ida. Janganlah kalian menjadikan saya sebagai Eid. Eid itu artinya adalah setiap tahunnya dikunjungi. Ya, sama seperti kalau kita Idul Fitri, Idul Adha itu namanya hari raya yang selalu kita peringati, yang kita rayakan setiap tahunnya. Ya, jadi Nabi tidak menginginkan kuburannya itu setiap tahunnya itu dikunjungi, ya, dikunjungi dengan melakukan ibadah-ibadah ritual di tempat tersebut. Maka Nabi tidak menginginkannya. Ya, karena Nabi khawatir jangan sampai kuburan beliau itu dijadikan tempat ibadah atau orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan yang gulu artinya berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan, ya, melakukan ritual-ritual di tempat tersebut, melakukan doa, ya, melakukan apa namanya ibadah, sholat dan seterusnya, ya. Namun bukan berarti kita tidak boleh menziarahi kuburan Rasulullah. Ya, ya, dianjurkan menziarahi seluruh kuburan, bukan hanya kuburan Rasulullah SAW, seluruh kuburan, ya, khususnya kaum muslimin, karena sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan yang lalu, bahwasanya tujuan daripada ziarah kubur itu, kuburan siapa saja, ya, adalah khususnya kaum muslimin, tentunya kuburan kaum muslimin,
yaitu kita mendoakan kaum muslimin yang sudah meninggal dunia, yang berada di alam barzakh, di alam kubur. Yang kedua adalah tujuannya agar kita mengingat kematian. Iya, begitu. Adapun kita menziarahi Nabi, yaitu kita memberikan salawat dan salam, berselawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Tidak ada ibadah-ibadah yang lain. Ya, tidak ada doa-doa yang lain. Ya, tidak ada apa namanya, yang ada hanyalah kita memberikan salam pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salam kita itu akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi dalam hadis ini sebutkan, janganlah kalian menjadikan kuburan itu aidan. Itu adalah sesuatu yang selalu dikunjungi, selalu diziarahi. Ya, ikhwatal Islam, nazakullah. Artinya kalau kita ingin masalahnya, kalau kita ingin misalnya ingin berselawat kepada Nabi, memberikan salam kepada Nabi, cukup kita di tempat kita saja, di mana saja. Iya, di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita, di kantor-kantor kita. Kalau kita berselawat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Nabi, maka itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak perlu kita memberatkan diri ya untuk selalu terus mendatangi kuburan Nabi, apalagi kalau kita punya keyakinan bahwasanya kalau kita berselawat dan memberikan salam kepada Nabi di kuburan beliau itu lebih afdal dibandingkan dengan kalau kita berselawat di tempat yang lainnya. Tidak ada dalilnya demikian. Begitu juga tidak ada juga dalilnya misalnya melakukan ritual-ritual ibadah, misalnya sholat di kuburan Nabi, atau meminta kepada Allah ya di sisi Nabi misalnya. Tidak ada di situ ketentuan-ketentuan yang atau tidak ada keutamaan-keutamaan khusus. Ya, Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Bahkan Nabi sampai-sampai kuburan beliau itu beliau mengatakan agar ketika beliau meninggal dunia dikuburkan di rumahnya, khususnya lebih khususnya di kamar Aisyah, istri Rasulullah SAW, karena beliau takut jangan sampai kuburan beliau itu dijadikan tempat orang-orang beribadah di tempat tersebut. Ya, wala buyutakum kubura, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, sebagai tempat kuburan. Artinya jangan kita membangun kuburan di atas rumah itu ya. Ini ada dua pengertian. Ya, wala buyutakum kubura, artinya jangan kita membangun kuburan di atas rumah kita. Ya, yang kedua adalah janganlah kita menjadikan kondisi rumah kita seperti kuburan. Ya, bagaimana kuburan itu? Ya, kuburan itu kosong, tidak ada apa-apanya. Artinya tidak ada di situ orang sholat, tidak ada di situ orang berzikir, tidak ada di situ orang i'tikaf, tidak ada di situ artinya orang membaca Al-Quran dan berdoa, tidak ada. Ya, itulah kuburan. Ya, beda dengan masjid. Kalau masjid itu di sana orang sholat, etika, berdoa, ya membaca Al-Quran, ya berzikir dan seterusnya. Ya, jadi Nabi menginginkan agar rumah-rumah kita itu jangan seperti kuburan. Ya, jangan sebaliknya, jangan terbalik. Rumah kita sepi daripada zikir, rumah kita tidak ada sholat-sholat sunnah, di situ tidak ada sholat-sholat wajib bagi yang perempuan misalnya, tidak ada situ bacaan Quran, tidak ada situ doa, ini yang terbalik. Sedangkan kuburan, justru di kuburan itu orang-orang menghidupkannya dengan amalan-amalan ibadah, zikir, baca Quran, kemudian apalagi namanya doa dan seterusnya, dengan anggapan bahwasanya semuanya itu lebih afdol kalau dilakukan di kuburan-kuburan orang soleh, di sisi kuburan orang-orang soleh misalnya. Ya, padahal ini tidak ada sama sekali dalilnya dari Nabi dan para sahabatnya. Justru Nabi katakan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kuburan ya apa adanya, begitu saja. Ya, hanya saja kita diperintahkan untuk ziarah kubur, tapi tadi dua tujuannya kata Nabi, ya fa innaha tudakirukumul maut. Ya, kata Nabi, karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian, dan kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Bukan kita yang meminta kepada orang yang meninggal dunia itu agar kita didoakan, agar kita didekatkan kepada Allah. Bukan.
Ini yang harus kita garis bawahi, bahwasanya kita mendoakan keselamatan orang yang berada di dalam kubur. Ya, meskipun dia orang-orang soleh, ya kita doakan dia agar orang-orang soleh itu yang ada dalam kubur itu, ya, dia mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, agar kuburannya dilapangkan, kelak dimasukkan ke dalam surga, ditempatkan yang paling tinggi dan seterusnya. Bukan kita meminta kepada orang-orang soleh yang ada dalam kuburan itu yang sudah meninggal dunia. Jangan kita menyampaikan hajat-hajat kita kepada mereka. Misalnya, fulan, wahai fulan, ya orang yang soleh, bantulah aku misalnya, tolonglah aku, ya selesaikanlah saya punya hajat. Itu tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena doa itu hanya ditujukan kepada Allah saja. Tidak boleh kita berdoa meminta sesuatu selain kepada Allah. Ya, meskipun dia orang soleh, sekalipun dia nabi, ya tidak boleh kita meminta kepada nabi. Ya, artinya berdoa kepada Rasulullah SAW. Ya, misalnya, ya Rasulullah, bantulah aku, ya mudahkanlah urusanku. Ini tidak diperbolehkan. Doa itu hanya ditujukan kepada Allah. Langsung, iya kita ajukan, kita punya punya apa namanya, punya keinginan-keinginan dunia ataupun akhirat, kita minta kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Ya Allah, hambamu fakir, miskin, mudahkanlah segala urusanku, murahkan rezekiku, ya, berikanlah saya pengampunan dan seterusnya. Ini harus kita pahami bersama. Dan doa itu di mana saja, ya, di mana saja kita berdoa. Ya, kita berdoa di rumah, di kendaraan, di kantor kita, di tempat kita bekerja, di pasar. Kita berdoa di masjid, ya ketika kita sementara sholat, ya ketika kita menunggu sholat kita berdoa antara izin dan iqamah. Jadi tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya berdoa di sisi kuburan itu adalah lebih afdol dibandingkan dengan berdoa di tempat yang lain. Tidak ada dalilnya. Ya, saudara Islam, azakumullah, jelas ya. Wasallu alayya, ya kata Nabi, hendaklah kalian berselawat kepadaku. Berselawat kepadaku. Ya, artinya berselawat kepada, ya, kita Allahumma salli ala Muhammad. Ya, artinya kita minta kepada Allah agar Allah menguji Rasulullah SAW di hadapan para malaikatnya. Ya, itu artinya kita meminta berselawat kepada Nabi, artinya kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan selawat. Ya, selawat artinya pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Fa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum. Karena sesungguhnya selawat kalian dan salam kalian itu, ya, sampai kepada aku, kata Nabi. Ya, dimanapun kalian berada. Ini kata-kata dimanapun kalian berada, artinya tidak perlu kita artinya tidak perlu kita terus-menerus mendatangi kuburan Nabi, ya, dengan anggapan kita agar kita bisa memberikan selawat kepada Nabi. Padahal selawat dan taslim, mengirimkan salam kepada Nabi itu sampai kepada Nabi meskipun kita ada di Indonesia, meskipun kita ada di bumi manapun, di negara manapun, bagaimanapun keadaan kita, kita sendirian, kita dalam keramaian, di rumah kita, di luar rumah kita, di masjid dan seterusnya, kalau kita berselawat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Nabi, ya, maka itu salawat dan salam kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, yang harus kita pahami bersama. Jelas ini ya. Ya, jadi sekali lagi, ya, Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana dalam pembahasan bab ini, yaitu beliau artinya sangat memperhatikan agar umatnya tidak terjerumus dalam kesyirikan. Ya, agar umatnya tidak terjerumus di dalam perbuatan dosa dan kemungkaran, agar umatnya tidak melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam mensikapi kuburan, termasuk dalam bersikap ketika kita berada di kuburan, meskipun kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhwatul Islam, jadi jelas ini ya, ya, ya. Baik, ini ada beberapa poin-poin ya sebagai kesimpulan, ya, sebagai kesimpulan, ya, poin-poin
Yang pertama, poin yang pertama yang kita bisa petik adalah tafsir tentang ayat Baro'ah yang sebagaimana yang sudah kami jelaskan pekan yang lalu, bahwasanya Nabi itu sangat cinta kepada umatnya, ya, sangat sayang kepada umatnya, ya. Nabi menginginkan agar umatnya tidak terjerumus dalam kesyirikan, agar umatnya itu juga mudah di dalam menjalankan syariat Islam itu. Yang kedua, Nabi kita ya sangat ya menjauhkan umatnya, menjaga umatnya, ya, agar tidak terjerumus kepada kesyirikan. Karena kesyirikan ini adalah dosa besar yang paling besar. Ya, tidak ada dosa besar yang lebih besar daripada kesyirikan. Karena kesyirikan ini, jika seorang meninggal dunia, tidak sempat dia bertobat daripada kesyirikannya, maka dia akan ditempatkan ke dalam neraka selama-lamanya. Iya, begitu. Yang ketiga, Nabi itu sangat, ya, sangat sayang, ya, sangat pengasih dan penyayang kepada umatnya. Nabi tidak mau memberatkan umatnya dalam beramal agama, ya. Nabi memberikan kemudahan-kemudahan dalam beramal agama. Nabi tidak ingin mempersulitkan umatnya dalam beribadah kepada Allah, termasuk dalam masalah akidah. Ya, Nabi tidak menyuruh umatnya untuk senantiasa mendatangi kuburan Nabi. Bahkan Nabi tidak mau jika kuburannya itu dijadikan tempat perayaan-perayaan seperti seseorang yang merayakan hari raya. Ya, yang keempat, ya, Nabi melarang menziarahi kuburannya, ya, dengan cara-cara yang tertentu. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, ya, seperti selalu membiasakan dirinya untuk menziarahi Nabi, kuburan Nabi dengan anggapan bahwasanya memberikan salam dan salawat di sisi kuburan Nabi itu lebih afdol, ya, atau misalnya berdoa di kuburan Nabi meminta kepada Allah di kuburan Nabi itu lebih afdol dibandingkan yang lain. Inilah Nabi tidak pernah melakukan hal-hal yang demikian. Nabi tidak pernah menyampaikan demikian, bahwasanya berdoa di kuburan Nabi itu lebih afdol, memberikan salam dan selawat di kuburan Nabi itu lebih afdol. Nabi tidak pernah meminta demikian. Bahkan Nabi melarang kita menjadikan setiap tahunnya tujuannya kita adalah untuk menziarahi kuburan Nabi setiap tahunnya. Itu juga Nabi melarang, ya, sebagaimana hadis yang tadi kami bacakan, kata Nabi, la taj'al qabri idan, janganlah kalian menjadikan kuburan saya sebagai tempat yang selalu terus untuk dikunjungi. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Kemudian yang kelima, Nabi melarang memperbanyak untuk menziarahi kuburan beliau. Ya, artinya silakan kita menziarahi, tapi jangan sering-sering menziarahinya. Apalagi kalau ada anggapan-anggapan atau etikat keyakinan bahwasanya sering-sering menziarahi kuburan Nabi misalnya, atau sering-sering berdoa di kuburan Nabi, atau sering-sering memberikan salawat dan taslim di kuburan Nabi itu lebih afdol. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, bahkan Nabi melarangnya. Ya. Kemudian yang keenam, Nabi menganjurkan kita untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah di rumah. Sebagaimana tadi kata Nabi, janganlah engkau menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ya, artinya di kuburan itu tidak ada orang sholat-sholat sunnah. Ya, jadi kita tidak boleh melakukan sholat-sholat sunnah di kuburan. Sholat-sholat sunnah itu di masjid. Ya, di rumah-rumah kita. Ya, jadikanlah, hidupkanlah rumah kita dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat, ya, sholat-sholat mutlak, sholat tahajud, ya, sholat witir dan seterusnya. Itu di rumah semua kita kerjakan, bukan di kuburan. Jelas ya? Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, poin yang ketujuh bahwasanya di kuburan itu tidak ada orang yang melaksanakan sholat, kecuali kalau orang mau melaksanakan sholat jenazah, itu pun juga ada waktunya, ya. Seperti Nabi pernah mensolatkan jenazah, tatkala beliau tidak sempat mensolatkan jenazah bagi perempuan atau tukang bersih masjid Rasulullah pernah meninggal dunia, Nabi tidak sempat ketika itu mensolatkan, maka beliau mensolatkannya di kuburan. Itu hanya sholat jenazah saja. Itu hanya sholat jenazah saja, bukan sholat-sholat lainnya. Sholat fardu bukan di kuburan, sholat-sholat sunnah rawatib bukan di kuburan,
Sholat mutlak bukan di kuburan, tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada dikerjakan sholat di kuburan. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Yang berikutnya, ya, kita harus menyadari atau mengakui sebagaimana kata Nabi bahwasanya dimanapun kita berselawat dan memberikan salam kepada Nabi, maka akan sampai kepada Nabi meskipun kita jauh jarak dari Nabi. Tidak perlu kita memberatkan diri untuk mendatangi kuburan Nabi. Ya, apalagi kalau setiap hari ya mendatangi kuburan Nabi atau setiap pekan, itu memberatkan. Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Kalau kita ingin berselawat kepada Nabi, memberikan salam, silakan kita berselawat kepada Nabi dimanapun kita. Allahumma salli wa sallim ala Nabi gitu. Atau Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Ala Rasulillah. Insya Allah maka salawat dan salam kita akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian meskipun Nabi sudah meninggal dunia, maka apa namanya, salawat dan salam kita itu akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi bukan berarti kita diperbolehkan meminta kepada Nabi. Ya, hanya salawat dan salam saja berdasarkan hadis tersebut yang sampai kepada Nabi. Artinya jangan kita mengadukan keadaan kita kepada Nabi atau kita meminta kepada Nabi, ya meminta hajat kepada Nabi agar ditunaikan. Misalnya, wahai Nabi, tunaikanlah hajatku, wahai Nabi, selamatkanlah aku, wahai Nabi, berikan saya bantuan. Ini tidak diperbolehkan semua. Ada apa? Karena doa itu haknya Allah saja. Kita hanya berkewajiban untuk berdoa meminta kepada Allah, bukan kepada Rasulullah SAW. Karena Nabi adalah manusia, dia bukanlah Tuhan. Yang bisa menjawab doa kita, yang bisa memperkenalkan doa kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikianlah ikhwatul Islam azakumullah ya terkait pembahasan tentang penjagaan Nabi terhadap umatnya untuk tidak terjerumus dalam kesyirikan. Ya, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan kalau mau bertanya. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa kita amalkan. Semoga kita semua terjaga dari sikap-sikap yang berlebihan ketika kita berada di kuburan. Maka hendaklah kita berusaha agar kita mengikuti, mencontoh Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in yang mana mereka betul-betul menjaga tauhid mereka untuk tidak terjerumus dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar tentunya dari Allah saja, yang khilaf tentunya dari saya, dari kebodohan saya. Maka saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para peserta sekalian. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga ucapkan syukran wa jazakumullah khairan katsira kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan pahala balasan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami undur diri. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.